Halo sanak dulur, kembali lagi bersama saya Erika Aldira dalam program Kabar Silampari. Kali ini saya sedang berada di Yamaha Tamrin untuk melihat-lihat promo dan jenis-jenis motor yang ada di sini. Untuk itu, yuk ikuti saya. Motor Yamaha menjadi salah satu motor yang paling populer di Indonesia. Dengan desain yang elegan dan performa yang tangguh, motor ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Sama halnya dengan Yamaha Tamrin yang ada di Jalan Yosudarso, Batu Urip, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau, menyediakan berbagai jenis motor. Dengan berbagai jenis dan model, Yamaha menawarkan pilihan yang luas bagi konsumen. Adapun jenis-jenis motor Yamaha, yang pertama Yamaha Matic, yang kedua Yamaha Sport, yang ketiga Yamaha Cruiser, yang keempat Yamaha Offroad, yang kelima Yamaha Classic. Adapun beberapa tips bagi kalian yang ingin membeli motor. Yang pertama, pilih jenis motor yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, periksa spesifikasi dan fitur. Yang ketiga, bandingkan harga dan promo. Yang keempat, test ride sebelum membeli. Dan yang terakhir, periksa garansi dan servis. Adapun keunggulan motor Yamaha sendiri, yaitu desain yang elegan dan modern. Kemudian, performa yang tangguh dan responsif, hemat bahan bakar, mudah dikendarai, harga terjangkau, jaringan servis yang luas, dan kualitas yang baik. Nah, sanak sedulur, jika Anda tertarik, silakan langsung ke Yamaha Tamrin di Kota Lubuk Linggau. Saya Erika Aldira, Silampari TV, Punyi Kitegaluh. Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung layanan pendidikan yang merata dan adil bagi seluruh masyarakat, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan coaching klinik, pendidikan inklusif, dan unit layanan disabilitas, dengan tema menggapai asa bersama anak berkebutuhan khusus, melalui penguatan kompetensi guru dalam mengelola kelas sekolah inklusif. Perwakilan Sekretaris Daerah Kabupaten Musirawas, Dr. Dian Chandra SHMH, dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah-langkah strategis dalam memperkuat layanan pendidikan di Kabupaten Musirawas. Saya ingin menggapai cita-cita, mohon doa dari Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan atas sambutan ini, izinkan saya menyampaikan bahwa maaf Bupati Musirawas, sebenarnya beliau ingin hadir di tengah-tengah kita karena beliau sekarang lagi check up. Jadi beliau menitipkan salam, semoga acara ini berjalan sesuai dengan kita harapkan. Dan juga tadi Bupati mewakilkan kepada Pak Sekda, tapi Pak Sekda berharap acara pagi ini ada
simbol sekolah inklusi. Silakan anak saya berikutnya. 1, 2, 3. Kafe dan minimarket unik di kota Lubuk Linggau yang berlokasi di Taba Cemeke, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau. Seven Days merupakan tempat yang menghadirkan konsep unik, berupa menggabungkan kafe dan minimarket. Selain menikmati makanan dan minuman yang tersedia, pengunjung juga bisa memasak sendiri mie instan yang diinginkan. Adapun menu lainnya yang juga tersedia seperti nasi goreng, wonton sup, dimsum, jus, kopi, dan masih banyak lagi. Seven Days buka 24 jam, menjadikan tempat yang sempurna untuk bersantai kapan saja sambil menikmati suasananya. Jangan lupa mampir dan rasakan keseruannya. Jika Silampari TV melaporkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Lubuk Linggau menghimbau seluruh masyarakat untuk segera melakukan aktivasi IKD Identitas Kependudukan Digital. Aktivasi ini penting untuk mempermudah akses layanan administrasi kependudukan secara digital dan meningkatkan efektivitas proses pelayanan. Inilah tampilan kantor baru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuk Linggau. Kantor yang berada di Jalan Yosodarso, Kelurahan Air Kuti, Kota Lubuk Linggau ini sekarang sudah berada di tengah-tengah kota. Kepala Disdukcapil Kota Lubuk Linggau, Muhammad Iqbal mengatakan bahwa untuk layanan administrasi diharapkan kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau untuk menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Tapi yang jelas ada satu yang kita himbau pada masyarakat juga, ini terkait identitas kependudukan digital. Ini mungkin masih asing di telinga sebagian masyarakat, bahwasanya IKD ini pelengkap KTPL, pelengkap data dokumen kependudukan, tapi bentuk digital, artinya dalam satu genggaman. Kami menghimbau untuk segera aktifasi dengan membawa yang memiliki HP Android maupun iPhone untuk aktifasi di kantor Dukcapil pada waktu berurusan dokumen kependudukannya. Kenapa ini sangat penting? Ke depan arah pemerintah pusat ini diharapkan kita penduduk Indonesia ini tidak lagi menggunakan KTP fisik maupun dokumen fisik, KK, segala macam akte, jadi cukup dari HP. Jadi bisa di-download sendiri, dilihatkan sendiri seperti kepada lembaga pengguna, dan keamanannya pun terjamin seperti itu. Nah, IKD ini juga berfungsi ke depan bukan serta-merta menghilangkan KTP fisik maupun dokumen fisik lain, tapi hanya pelengkap pendamping. Jadi IKD ini silakan di-download, kemudian dilaporkan petugas Dukcapil, diregistrasi, dan di sini include ataupun terintegrasi dengan identitas lainnya. Di situ nanti terintegrasi dengan BPJS, kemudian bagi pegawai ada Karpet, kemudian Taspen, kemudian ada penerima bansos kartunya muncul juga di sana, termasuk daftar kartu pemilih kemarin itu sempat muncul, PWP dan seperti itu. Jadi semuanya arah ke depan itu terintegrasi satu aplikasi yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Di kantor Disdukcapil Kota Lubuk Linggau tersedia beberapa ruang pelayanan untuk masyarakat, mulai dari ruang operator. Di sini, para petugas akan melayani masyarakat dalam hal administrasi secara langsung. Terdapat ruang pojok baca dan ruang bermain anak-anak. Kemudian, terdapat ruangan perekaman KTP. Di sini, masyarakat akan diambil foto secara langsung oleh para petugas. Kemudian, tersedia juga ruangan pelayanan untuk via online. Dan yang terakhir, disediakan ruangan pula untuk mengambil berkas seperti KTP yang sudah selesai dibuat. Intan Kurnia Hamdani, Silampari TV, melaporkan. Wuling Motors Lubuk Linggau, pilihan terbaik untuk kendaraan berkualitas. Berlokasi di Jalan Trans Sumatera Lahat, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Sejak hadir di Indonesia, Wuling Motors telah konsisten untuk mendatangkan produk yang dirancang untuk kebutuhan konsumen masa kini. Tidak hanya memasarkan kendaraan bermesin konvensional saja, Wuling Motors juga menawarkan model hybrid dan listrik murni. Menurut Rita, salah satu tim Wuling Motors Lubuk Linggau mengatakan, Convero dan Alves adalah model yang paling diminati konsumen. Hingga saat ini, Wuling Motors menawarkan ada 12 model kendaraan di Indonesia seperti Air EV,
yang mengaplikasikan desain yang kompak dan praktis untuk mobilitas perkotaan. Bingguo EV mengusung desain ikonik yang mencerminkan gaya hidup modern dan dinamis. Cloud EV dirancang sebagai medium hatchback dengan kabin luas dan interior yang nyaman. Dan masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi Wuling Motors Lubuk Linggau. Temukan kendaraan terbaik dengan kualitas unggulan yang siap mendukung perjalanan Anda. Cika, Silampari TV melaporkan. Apakah kalian siap memancarkan kecantikan alami? SN Glowing hadir untuk membantu. Saya Erika Aldira, Anda kembali menyaksikan program Kabar Silampari. Dan kali ini kita akan mengungkapkan kulit sehat dan cerah dengan SN Glowing. Yuk kita ikuti. Izin bertanya sedikit ya. Boleh. Berapa sih jenis produk SN Glowing? Sampai sekarang yang masih best seller, masih laris itu 14 produk. Yang pertama itu sunscreen, best seller sekali itu penjualan di e-commerce di TikTok itu sudah 50.000. Itu di TikTok aja, belum di Anakti, belum di Shopee, belum di Facebook, gitu kan. Nah yang kedua itu serum whitening di era salmon. Nah itu juga best seller juga. Nah kemudian yang ketiga kita punya yang namanya moist cream atau produk tingkat dewa yang sering dikatakan nanti dia memiliki sejuta manfaat tuh. Itu juga best seller ya. Kemudian yang keempat kita punya sabun SN Glowing. Itu juga laris manis karena dijual paketan kan. Kemudian yang kelima kita punya toner SN Glowing ya. Itu juga masuk dalam paketan karena dia ada untuk mengangkat minyak berlebih, kemudian juga untuk mengempaskan komedo. Kemudian produk yang keenam kita punya yang namanya itu lipstick ya. Lipstick SN Glowing itu ada 3 warna ya. 3 warna berarti sudah jadi 8 ya. Ya 8 ya, 3 warna. Kemudian kita punya yang namanya krim malam. Nah, krim malam itu juga kalau yang memang orang yang susah putih, yang maunya termasuk instan dalam perawatan harus pakai krim malam ya. Kemudian kita punya itu moist gel. Ya, moist gel itu untuk orang yang wajahnya kering, yang sudah terlalu sering kena kemerah-merahan, urat merah, keluar misal itu untuk wajah sensitif itu namanya moist gel. Yang kedua ini body lotion ya. Body lotion itu juga untuk perawatan dan juga body lotion kita ada anti mataharinya ya, agar bisa terlindungi dari UV yang setara dengan SPF 30+++. Kalau sampai saat ini kita masih mengandalkan saya yang menjadi brand ambassadornya, kemudian itu juga admin, kemudian itu juga ada Ibu Rina Prana, wali kota 2 periode yang ikut serta mempromosikan SN Glowing. Akan segera buka treatment yang mau facial yang harus halus gitu kan, kemudian pemeriksaan wajah, jenis kulit itu yang, dan juga secepatnya kita akan buka kantor di Jakarta agar e-commerce kita, penjualan kita itu ada pengiriman dari Jakarta lebih hemat ongkir buat teman-teman semua ya, pemirsa khususnya. Nah kita juga akan segera launching insya Allah itu
produk untuk remaja khususnya pria ya. Insya Allah itu akan segera launching. Dia langsung satu paket, ada serumnya, ada sabunnya, dan ada sunscreen yang SPF 50++ ya. Sebentar lagi. Jadi anak muda khususnya Kota Lubuk Linggau jangan beli skincare lain, belilah skincare SN Glowing yang sudah terjamin, sudah BPOM, sudah halal ya, sudah dijamin aman ya, dipakai jangka panjang tanpa bahan kimia obat. Nah, tuh ya. Jadi buat kamu semuanya, khususnya emak-emak yang ada di seluruh Indonesia Raya, ayo sayang cari cuan lewat media sosial. Saya saja Susi Samsir, umur 46 tahun, nggak cantik ya, sudah tua, tapi bisa berpenghasilan miliaran. Rugi kalau anak muda zaman sekarang nggak dikuatkan di media sosial. Tadi bincang-bincang saya bersama owner SN Glowing. Yuk mari kita rawat kulit kita bersama-sama bersama SN Glowing. Saya Erika Aldira, Silampari TV, punya kita gali. Rapat sosialisasi genting Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Kabupaten Musirawas tahun 2025 berjalan dengan lancar. Acara tersebut diselenggarakan di Auditorium Pemkab Musirawas pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Acara rapat dipimpin langsung oleh staf ahli, yaitu Bapak Dr. Andes Supardi, Ketua Penggerak PKK, yaitu Bapak Haji Riza Novianto Gustam, serta Kepala Dinas PPKB Musirawas, yaitu Bapak Tri Retianto Magister Manajemen. Di dalam acara tersebut, Bapak Haji Riza Novianto Gustam selaku Ketua Penggerak PKK Musirawas juga meminta agar bisa amanah serta transparansi. Beliau meminta agar semua data baik penempatan, siapa yang mengedukasi harus disusun sebelum launchingnya program. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa harus melibatkan pihak-pihak terkait agar bisa berjalan dengan lancar. Acara tersebut juga dihadiri beberapa tamu dari Polres, Dandim, Dinkes, Basnas, Pertamina, serta rekan-rekan media lainnya. Ditemui usai acara, Bapak Tri Retianto Magister Manajemen menjelaskan bahwa diadakan acara ini agar seluruhnya bisa kompak bekerja sama dalam mewujudkan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Kita menindaklanjuti dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bahwa ada 5 program untuk percepatan dan salah satunya adalah genting. Dan pada hari ini kita musyawarahkan dan kita sosialisasikan terkait dengan program genting Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Dan dalam ini diharapkan semua pihak, baik itu dari Forkopimda, dari Polres, dari Dandim, kemudian dari Kejaksaan, Kemenang, standar itu dari beberapa perusahaan-perusahaan, juga dari media, juga dari perorangan kita undang untuk sosialisasi terkait dengan itu. Harapannya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Musirawas itu bisa berhasil. Dan ini diharapkan juga kepedulian dari baik perusahaan, pegawai pemerintah, BUMN, swasta, perorangan, juga dari media, juga dari yang lain membantu. Karena ini terkait dengan jiwa sosial dengan dana non APBD, non APBD, betul-betul usahakan dari dana kantong sendiri, sehingga nantinya Gerakan Orang Tua Asuh itu bisa berjalan dengan baik, dengan kerjasama semua pihak. Dan ini diharapkan juga perlu keterbukaan dan perlu pemantauan lebih intensif lagi dari bawah
dari desa, kelurahan, ataupun dari kabupaten hingga provinsi juga rusak. Dan nanti semua itu akan kita masukkan data-datanya itu melalui aplikasi. Dan ini kalau istilah Jawanya gedang pakai omong gampang lakoni angin. Dan ini tantangan bagi kita semuanya dan harus berhasil program penting ini. Dan harapannya semua pihak bisa peduli untuk menyumbangkan sedikit dananya untuk menjadi orang tua asuh cegah stunting khususnya di Kabupaten Musirawas. Dan tadi sudah dimusyawarahkan, semuanya peduli dan diharapkan nantinya ada mekanisme yang pas untuk pelaksanaan. Kemudian perlunya pembentukan tim pengendali penting, dan ini semuanya perlu kerjasama semuanya, perlu masukan semuanya, tidak hanya dari dinas kami. Ini adalah kepentingan kita bersama. Semoga nantinya untuk Kabupaten Musirawas betul-betul stunting itu bisa turun dan bisa signifikan. Kof Coffee, slow bar bernuansa estetik di kota Lubuk Linggau. Terletak di Jalan Rambutan Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Berawal sejak 2019, kedai kopi ini memulai perjalanan dengan konsep semi angkringan, sebelum berkembang menjadi salah satu slow bar seperti sekarang ini. Pregi, pemilik Kof Coffee, menjelaskan bahwa inspirasi kedai ini berasal dari Yogyakarta, kota dengan beragam coffee shop berkonsep slow bar. Terinspirasi di Yogyakarta, yang banyak memiliki coffee shop dengan konsep slow bar. Kalau di Lubuk Linggau, coffee shop kebanyakan mengedepankan desain mewah. Dengan budget seadanya, jadi kami memilih konsep slow bar yang sederhana tapi tetap berkualitas, ungkap Pregi. Slow bar cafe membuat orang awam pun bisa makin dekat dengan dunia perkopian, karena konsep coffee shop dengan slow bar tidak hanya untuk menyuguhkan kopi, tetapi juga deretan informasi tentang kopi yang dipesan. Di slow bar, pelanggan juga bisa mengobrol langsung dengan barista berpengalaman yang paham informasi dan isu seputar perkopian, mulai dari origin, variasi, proses penjemuran atau pencucian, pemanggangan, serta cara seduh. Untuk konsep dia sederhana, bener-bener kayak minimalis, estetik gitu. Cuman yang ditekenin di slow bar itu tuh di kopinya gitu. Jadi kalau untuk di kopi ini lebih condong kami lebih banyak ngulik di kopi, di produknya. Nah, makanya dikonsepin slow bar gitu. Bagi warga Lubuk Linggau yang ingin merasakan kopi racikan langsung dari tangan barista, Kof Coffee adalah pilihan sempurna dan bisa menjadi destinasi kuliner yang wajib dikunjungi. Jangan lewatkan pengalaman ini dan rasakan sensasinya. Cika Silampari TV melaporkan. Kopi Ananda Lubuk Linggau, usaha yang sudah berdiri selama 20 tahun di kota Lubuk Linggau ini, beralamat di Jalan Man Adin, nomor 08, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Lubuk Linggau, Barat 1. Yusar Rifai, selaku owner dari Kopi Ananda Lubuk Linggau mengatakan, ada banyak varian rasa yang dibuat langsung oleh Kopi Ananda. Untuk produk Kopi Ananda ini ada berbagai inovasi, diantaranya ini salah satu produk terbaru keluar yaitu bawa black coffee, kemudian wine coffee, ada kopi durian, kemudian kopi pinang muda, kemudian kopi pasar bumi, dan juga kopi kulit manggis. Dan terkhusus ada juga yang pertama yaitu kopi original, kopi hitam. Keunggulan daripada produk yang terbaru yaitu kopi loa sama wine coffee itu, kalau kopi wine coffee itu prosesnya melalui fermentasi dari kopi putih merah, buah kopi putih merah, kemudian kita fermentasi. Sementara untuk kopi loa adalah kopi yang hasil dari fermentasi dari hewan loa atau ini hewan loa liar. Kemudian kita proses menjadi kopi bubuk. Nah, untuk cita rasa dan aroma tentu berbeda. Kalau wine kopi ya dia terlalu menonjol rasa wine, rasa fermentasi. Namun kalau untuk loa black coffee itu lebih menonjol rasa asam dan
mempunyai ciri khas tersendiri. Tim Selampari TV Lubuk Linggau kali ini berkesempatan diajak langsung oleh Bapak Yuza Rifai, owner dari Kopi Ananda Lubuk Linggau, untuk melihat langsung bagaimana proses dari pembuatan kopi Ananda. Pertama, kopi harus disangrai terlebih dahulu. Kemudian, setelah proses pensangraian, kopi akan melalui proses pembubukan. Dan yang terakhir adalah proses packing kopi menjadi kemasan yang siap dipasarkan. Dengan total karyawan kurang lebih ada sekitar 50 orang. Kopi Ananda Lubuk Linggau selalu mencari bahan baku yang berkualitas dari beberapa daerah seperti Empat Lawang dan Muratara, serta biji kopi robusta pilihan. Lebih lanjut, owner Kopi Ananda menjelaskan, adapun beberapa produk dari Kopi Ananda, yaitu ada luwak black coffee dan juga wine coffee. Terdapat perbedaan harga antara wine coffee dengan luwak black coffee. Hal ini disebabkan karena proses pembuatan dan harga baku yang berbeda. Nah, untuk kopi loak dan kopi wine kopi ini memang sedikit berbeda masalah harga, karena memang dia prosesnya begitu rumit, juga bahan bakunya juga susah untuk kita dapat. Maka untuk wine kopi itu kita patok harga untuk neto atau berat 70 gram itu harganya 35.000. Kemudian untuk kopi loak dengan neto yang sama 70 gram itu kita patok harga 50.000. Selain sudah memasarkan kopi ke toko oleh-oleh dan minimarket, Kopi Ananda Lubuk Linggau selalu melakukan inovasi terbaru, seperti mengeluarkan parfum kopi yang dapat digantung di dalam mobil. Untuk Kopi Ananda memang kita selalu melakukan inovasi masalah produk supaya masyarakat bisa mengingat bahwa kopi Ananda itu bukan hanya kopi. Selain kopi inovasi berupa kopi kulit manis, kopi durian, juga kita mengeluarkan produk berupa pengharum kopi. Itu cocok untuk diletakkan di mobil atau di ruang-ruangan kamar gitu, dengan aroma kopi yang khas. Itu harganya sangat standar, sangat terjangkau sekali, yaitu untuk satu piece-nya Rp10.000. Intan Kurnia Hamdani, Selampari TV, melaporkan. Pasar Metau menjadi pusat perekonomian masyarakat Muara Beliti. Pasar Metau adalah satu-satunya pasar tradisional yang berada di wilayah Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Tepatnya berada di Kelurahan Pasar Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti. Pasar Metau diresmikan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Haji Herman Deru, pada rangkaian hari ulang tahun ke-79 Kabupaten Musirawas, atau tepatnya pada hari Rabu 20 April 2022 lalu. Nama Metau dipilih sebagai nama pasar kebanggaan bagi masyarakat Kecamatan Muara Beliti tersebut, merupakan usulan yang disampaikan oleh masyarakat setempat ke pemerintah Kabupaten Musirawas. Pasar Metau sendiri menyediakan puluhan kios dengan luas bangunan 28 x 40 meter persegi yang dibangun secara representatif. Pasar ini menjadi pilihan utama masyarakat Muara Beliti untuk membeli sayuran segar dan kebutuhan sehari-hari. Pasar ini menawarkan berbagai jenis sayuran, buah-buahan, dan kebutuhan pokok lainnya. Erike, Selampari TV, melaporkan. Cafe Nuansa Jepang, Kopi Konichiwa, Lubuk Linggau, yang berlokasi Jalan Yosudarso, RT 01, seberang King Kong Baby Shop. Kopi Konichiwa adalah sebuah kafe yang mengusung konsep unik, menggabungkan cinta rasa kopi khas dengan nuansa Jepang yang kental. Terletak di pusat kota, kafe ini menjadi destinasi favorit bagi para pencinta kopi yang ingin merasakan pengalaman berbeda dalam menikmati secangkir kopi. Andi Suwanto, seringkali yang datang ke sini memang mahasiswa bersama laptop, dan sesekali juga terlihat orang-orang bekerja di siang sampai sore hari. Konichiwa Cafe tidak hanya sekedar tempat untuk menikmati kopi, tetapi juga sebuah pengalaman budaya yang menyenangkan. Dengan suasana yang nyaman, pilihan kopi yang kaya, serta sentuhan Jepang dalam setiap aspek, kafe ini menjadi pilihan
tepat bagi siapa saja yang ingin merasakan kedamaian sambil menikmati secangkir kopi yang istimewa. Di Kopi Konnichiwa ini juga bisa menyewa ruang privat muat 20-30 orang. Harganya di bawah 100.000. Bagi warga Lubuk Linggau yang ingin merasakan nuansa Jepang, di Kopi Konnichiwa ini bisa menjadi destinasi kuliner yang wajib dikunjungi. Jangan lupa mampir dan rasakan sensasinya. Cika Silampari TV melaporkan. JM Lubuk Linggau adalah salah satu pusat perbelanjaan yang menyediakan berbagai macam jenis kebutuhan masyarakat, terdiri dari 3 lantai dan menyediakan berbagai spot area yang berbeda-beda. Salah satu area yang tersedia adalah area kebutuhan pokok, seperti minyak, sabun deterjen, kecap, serta kebutuhan pokok lainnya. JM Lubuk Linggau selalu menawarkan berbagai promo setiap bulannya. Seperti di bulan Januari ini, promo yang ditawarkan sesuai dengan tanggal dan syarat ketentuan yang berlaku. Bagi Anda yang ingin berbelanja kebutuhan pokok dan juga menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta, JM Lubuk Linggau beralamatkan di Jalan Yosudarso, Kelurahan Tabakoji, Kota Lubuk Linggau. Intan Kurniahandani, Silampari TV melaporkan.